Disitulah selama nempel, setelah nempel 4 bulan itulah teman-teman, bulan pertama, bulan kedua saya hanya murni peminum NC. Saya kualifikasi WT bulan pertama kedua itu benar-benar dari peminum NC. Karena sponsornya bilang kalau mau 2.500 harus punya customer NC 25 sampai 30. Tapi benar-benar terjadi. Itu saya rasakan bulan pertama, bulan kedua. Bulan ketiganya barulah karena customer saya 25 30 DNC, barulah bulan ketiga langsung ada SC 5 orang. Nah, bulan berikutnya SC yang 5 orang, MAP plus ada SC lagi 2. Nah, alhamdulillah dilancarkan untuk WT saya. Nah, dan akhirnya saya buka NC sendiri, di Tarakan juga, saya join sama kakak saya berdua. Saya buka NC dan sponsor saya ternyata meninggalkan Tarakan. Dia hijrah ke Sulawesi. Ya. Selama saya 4 bulan di Tarakan aja ketemu itu sebentar aja, paling di akhir bulan sama awal bulan. Karena sponsor itu kayak burung ya, terbang sana sini. Ya. Malah saya buka NC sendiri ditinggalin. Sudah, beliau berangkat ke Sulawesi dan memutuskan untuk buka NC di sana. Dan saya dikasih amanat untuk pegang STS di Tarakan. Padahal saya selama nempel baru ikut sekali STS, habis itu dikasih kepercayaan untuk buka, maksudnya jadi Proto STS. Karena saya mau, ya udah saya apapun saya lakukan teman-teman. Ya. Selama 1 tahun ya, saya menjalankan jadi Proto STS teman-teman. Disitulah saya berterima kasih buat para mentor yang hadir di Tarakan untuk sharing. Ya. Saya ingat sekali waktu itu ada Mbak Holi datang. Mbak Holi datang, ada 2 kalimat yang saya tangkap dari Mbak Holi waktu kita ngobrol. Yang pertama, Mas Anang percaya aja, Mas Anang yang sibuk menyiapkan STS, Mas Anang yang sibuk benerin kabel-kabel, pasang ini itu, Mas Anang nanti yang akan duluan naik level. Itu pertama. Terus yang kedua, Mas Anang kalau mau naik level nggak boleh di angka nyaman. Ada 2 kalimat itu yang saya ingat waktu itu, 2019. Ya, setelah saya buka NC, karena saya nyaman aja, saya buka NC. Ya, itulah ada tantangan, ada omongan dari Mbak Holi, dari situlah saya mulai menemukan W lagi. Terus waktu Spekta 2019, saya datang di Silakbarnya Umivirus di Bogor waktu itu. Ada di depan saya duduk, beliau mendapatkan cashback dari Umivirus. Nah, ternyata itu Mbak Johan ya, sekarang saya baru kenal saya. Jadi Mbak Johan itulah saya tahu itu saya menemukan W Herbalife lagi ya. Saya harus semangat, saya tahun depan saya harus mendapatkan cashback juga dari Umivirus. Nah, di situ saya berusaha harus minimal 2.500 selama 1 tahun. Selama 2019 itu teman-teman, Pak boleh back sebentar Pak sedikit. 2019 itu saya menyiapkan pasukan, maksudnya member ya. Boleh back yang slide tadi Pak. Ya, disitulah 2019 awalnya saya hanya memiliki 2 supervisor. Jadi selama 1 tahun itu alhamdulillah menjadi 6 supervisor 2019. Dan lagi-lagi saya kurang memperhatikan volume poin karena saya mikir saya hanya yang penting saya 2.500. Nah, tapi saya ingat kata-kata Mbak Holi tadi, saya harus meningkat, akhirnya bisa 3.000 dan di bulan September 2019 tiba-tiba RO AWT saya terjadi. Nah, itu pun yang ngingetin mentor saya Mbak Vita Mas Yendi yang ngingetin. Saya nggak tahu waktu itu. Terus dijelasin kualifikasi AWT ke depan 4 bulan atau 6 bulan. Ya, kalau 4 bulan ini nih. Waktu itu terjadi RO, saya belum 5.000. Tapi bulan berikutnya karena alhamdulillah basic customer saya banyak, saya bisa 5.000. Dan pokoknya selama 1 tahun stabil 2.500, 3.000, 5.000. Di bulan Desember, di bulan keempat, saya di pertengahan bulan, di mau akhir bulan sudah baru 3.000. Saya ngomong sama Mbak Vita, Mbak kalau saya bulan ini nggak 5.000 gimana? Nggak apa-apa, kan masih ada 2 bulan. Dengan santainya Mbak Vita bilang gitu, oh iya. Nggak lama Mas Yendi yang chat, kalau kamu mau direkognisi di Spekta ya kamu harus 5.000. Kalau kamu mau gitu. Nah, saya bayangkan naik panggung Spekta. Jadi
Alhamdulillah di Desember selesai 5.000-nya jadi AWT 4 bulan, teman-teman. Nah, alhamdulillah di Januari Indospek dan silaturahmi sama Virus, alhamdulillah bukan cuma cashback yang dapat, saya dapat hadiah dari mentor Mbak Vita, ada kalau nggak salah ada 4, ya luar biasa. Saya hanya pengennya cashback tapi dapat yang lain juga, ya. Dan masalah di 2020, teman-teman, ini yang saya lakukan. Pandemi datang di bulan 3, saya NC Tarakan hanya 1 kasus, tapi semua ketakutan. Tarakan sepi banget dan harus tutup. Saya tutup, teman-teman, mulai bulan Maret tutup. Padahal di situ ada slide sebelumnya tadi ada 4 orang yang sudah memutuskan join. Ini ada yang di belakang itu ada Mbak Lelita, dia sudah memutuskan resign dari pekerjaannya, padahal sudah 20 tahun kerja di bank dengan posisi yang lumayan, gaji yang sangat besar. Terus ada selanjutnya ada Mas Eko yang sudah memutuskan keluar dari bisnisnya. Saya tahu padahal mereka berdua itu penghasilannya luar biasa, tapi saya sudah resign sebelum pandeminya dan memutuskan untuk Herbalife. Terus ada satu ini aja Haji Eni dan satu aja kakak saya. Saya bukan mereka resign, bukan saya senang sebenarnya, teman-teman. Saya ketakutan, saya takut. Bagaimana ini mereka sebelumnya sudah banyak ini income-nya besar. Ditarakan apakah bisa melebihi dari income-nya itu? Saya sebagai tantangan waktu itu jadi mulai ada rasa takut dan bagaimana itu. Tapi saya bismillah, saya emang kurang komunikasi sama sponsor ya. Tapi saya minta izin, minta doa restu di awal tahun itu, saya minta doanya, saya mau bimbing tim saya. Ya, berapapun yang bergabung, mudah-mudahan saya bisa. Nah, disitulah saya punya 6 supervisor, tapi yang aktif 4, yang maksudnya aktif dengan volume besar. Ya, yang lainnya ada masih di bawah 1.000, ada yang peminum pribadi. Jadi ada fokus saya 4 orang ini yang benar-benar luar biasa. Saya sangat berterima kasih buat mereka yang selalu setia sampai saat ini, ya. Kita meeting bersama di awal bulan, kita mau apa ini, kita NC tutup, ya. Kita bikin kelas online. Waktu itu hanya meraba-raba, saya tanya mentor bagaimana, banyak banget inspirasi tentang online itu banyak banget. Tapi malah kami bingung. Terakhir Mas Indi bilang, lakukan sesuai yang kalian bisa, yang kalian mampu. Nah, itu teman-teman, saya selalu minta doa restu sama sponsor, tapi saya izin untuk lebih banyak komunikasi ke mentor Mbak Vita, Mas Yendi. Ya, bukan berarti saya ada musuhan sama sponsor, enggak. Ya, tapi saya maklum lah ya, kalau masih seumuran tuh kadang diarahkan, suka ya, tapi nggak dikerjakan. Nah, disitulah saya melakukan kelas diet online sama 4 tim saya, dari situ bertumbuh, tiba-tiba Umi Virus, tiba-tiba saya masuk ke grup, ternyata AWT coaching. Ya Allah, semester pertama saya mohon maaf, saya bukan gagal karena waktu itu saya belum target saya belum, maksudnya belum sinkron dengan sponsor, dengan tim. Semester pertama yang menjadi get tim yaitu Bu Lisa. Dan alhamdulillah dari situlah dari bulan Juli tiba-tiba Mbak Vita cuma bilang setiap bulan naikkan RU-mu dari 15.000 ke 17.500 ya Mbak. Terus waktu Juli alhamdulillah bisa 20.000. Nah, itu hanya 4 teman-teman, hanya 4 supervisor saya yang strong ya, 4 WT ini ya. 4 WT yang strong, dia yang benar-benar 5.000 sama 3 bulan alhamdulillah saya menyelesaikan ke tim saya. Nah, saya lakukan dengan diet online, saya lakukan HOM dengan sederhana, hanya lewat aplikasi LAN, kita bisa live bareng, ngobrol hanya satu arah, tapi saya lakukan konsisten sampai saat ini teman-teman, yaitu sudah kelas saya 10 hari sudah masuk di periode ke 32 dan selama pandemi ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, WC selanjutnya itu ya ini teman-teman, apalagi saya pengen membahagiakan keluarga ya. Saya tinggal sama nenek di kampung berdua ya. Alhamdulillah di Herbalife itu yang atas tuh rumah nenek saya, sebelumnya itu rumahnya itu
catnya nggak itu lubang-lubang, dindingnya isinya tuh nggak ada, hanya kursi warna coklat itu, atapnya itu genting teman-teman, yang kalau kena hujan airnya masuk, kena angin tuh debu-debu masuk, itulah rumah nenek saya. Tapi alhamdulillah saya bisa sedikit memberikan rasa nyaman untuk nenek saya di rumah dengan sedikit memperbaiki rumah nenek saya. Intinya ya, biar lebih nyaman di kampung. Sedikit ada semua itu dari Herbalife. Dan waktu 2020 kemarin puasa, 2021 puasa, saya sudah berjanji bakal menjemput nenek saya, karena selama pandemi saya nggak sering, saya takut pulang kan, jadi nenek saya sendiri di kampung, setiap hari selalu hanya telepon, khawatir, hanya support produk yang saya kasih, obat-obatan, uang, itu aja. Tapi saya janji pandemi menurun, saya akan jemput beliau. Di waktu itu, padahal kami Februari 2021, saya dan seluruh tim, seluruh keluarga saya di Tarakan dikasih cobaan sama Allah, yaitu merasakan apa namanya tuh COVID. Jadi kami 2 bulan benar-benar vakum, hanya tidak melakukan apa-apa karena fokus sehat. Karena benar kami takut teman-teman, kami takut banget. Nah disitulah agak mulai menurun, tapi kami tetap bertahan, tetap berusaha. Nah saya beranikan puasa jemput nenek saya untuk datang ke Tarakan. Nah teman-teman, sebelum nenek saya datang ke Tarakan, saya sudah janji bakal memberikan dia nyaman di sini. Ya, saya sudah ambil rumah, itu semua dapat dari waktu kualifikasi Get Team. Saya ambilkan rumah, saya belikan tempat tidur yang layak buat nenek saya. Karena apa teman-teman? Saya dari kecil tinggal sama nenek. Dari saya lah, dua hari sebelum saya lahir, bapak saya sudah meninggalkan saya selamanya teman-teman, karena musibah kecelakaan. Inilah ibu saya. Di saat itu kami 2 bersaudara sama kakak saya dirawat oleh nenek saya. Ibu saya berjuang untuk menghidupi kami. Ibu saya bekerja, mulai ibu saya jadi pembantu rumah tangga. 17 tahun ibu saya bekerja, karena ibu saya nggak mau menikah karena takut kalau nanti anaknya itu dimarah atau apa sama bapak tiri. Jadi dia nggak mau menikah, dia bekerja jadi pembantu rumah tangga, pernah di Surabaya, di Jakarta, di Bali, pernah kerja di pabrik juga. Itulah, dan saya tuh nggak pernah kumpul sama ibu saya karena saya dari kecil sama nenek saya. Dan kenapa saya harus nenek saya? Karena saya dari kecil ikut nenek. Waktu pernah saya PPNC di Surabaya, ada anak muda kualifikasi Get Team. Dia di situ antara bahagia dan sedih. Kok pas banget ceritanya tuh sama seperti saya. Dia dari kecil tinggal sama neneknya. Dia menjadi Get Team. Tapi yang disayangkan neneknya sudah duluan meninggalkan ya. Saya tidak mau itu teman-teman. Saya nggak mau itu. Saya mau nenek saya menyaksikan saya menjadi naik Get Team. Tapi alhamdulillah saat rekognisi Get Team Spekta 2021, tiba-tiba saya dapat kiriman nenek saya pegang bunga itu teman-teman. Ternyata ada kirim bunga ke rumah sana di kampung. Dan itu tadi foto nenek saya pegang bunga itu. Dan saat ini, inilah teman-teman, Herbalife terbesar saya, yaitu saya berkumpul sama keluarga. Karena dari kecil saya nggak pernah kumpul sama ibu saya. Dan saat ini, alhamdulillah kami sudah ditarakan. Ini di rumah ibu saya, karena aktivitas ibu saya dan bapak saya saat ini kan tambak, jadi dia keluar masuk ke tambak teman-teman. Dan nenek saya tinggal sama saya, tapi dia masih sering bolak-balik karena nggak terlalu jauh. Nah, saya sekarang semua keluarga ada di Tarakan teman-teman ya. Tapi saya mendapatkan alasan lagi kenapa saya terus di Herbalife, yaitu aktivitas ibu saya saat ini. Dia masih keluar masuk tambak, saat dia pamit berangkat masuk tambak itu
hanya kecemasan yang saya pikirkan karena tambak naik speed kurang lebih 2 jam dan itu jauh. Ya mudah-mudahan hanya doa saya mudah-mudahan ibu saya, keluarga saya, nenek saya selalu sehat ya. Nah, inilah teman-teman para mentor dan sponsor saya yang selalu ngingetin saya. Sponsor saya adalah Mas Hansu, ya. Beliau yang awal mengenalkan Herbalife dan ngajarin saya walaupun jarang ketemu, tapi beliau sabar dengan saya yang orangnya suka marah, maksudnya kalau diinstruksikan apa yang nggak sesuai dengan hati saya nggak melakukan. Pasti sponsor juga tahu, karena habis kejadian itu saya minta maaf. Kan. Terus ada mentor saya, Mbak Ika, Mas Ardi, walaupun jarang ketemu, pernah dulu ketemu di Jogja, tapi beliau luar biasa. Walaupun ketemunya singkat, tapi enak kalau dia ngobrol. Terus selanjutnya mentor saya yang luar biasa, Mbak Vita, Mas Yendi. Saya tuh kadang tuh heran sama Mbak Vita. Saya belum cerita, belum apa, kenapa udah tahu gitu nah ya. Jadi kadang kalau ketemu, kadang saya belum cerita udah tahu. Jadi kadang malu dan takut juga. Tapi beliau luar biasa waktu datang STS, misi STS di Tarakan, beliau waktu saya di mobil jemput beliau hanya berpesan satu, Nanang, kamu bukan orang Tarakan, kamu pendatang di Tarakan, ya, kamu pasti bisa ya, kamu pasti bisa, fokus saja dengan timmu, dengan impianmu, cuma itu aja, kamu pasti bisa. Alhamdulillah doa para mentor yang selalu ngikutin saya, alhamdulillah saya bisa sampai saat ini bertahan. Terus terima kasih buat Umi Fairuz ya. Selama AWT coaching selalu diingetin saya tatap muka selama 2 minggu sekali. Selalu ingetin kalau Mbak Vita setiap minggu sekali. Nah, tapi saya memang minta doa restu dari sponsor kalau saya merapat ke mentor-mentor. Jadi saya nggak ada musuhan ya. Terima kasih buat para mentor semuanya, sangat menginspirasi. Mohon maaf kalau saya selalu banyak salah, dan jangan bosan-bosan untuk ingatkan saya. Mungkin saya kurang semangat, tolong ingatkan saya. Dan terakhir ini terima kasih buat tim saya, kalian sangat luar biasa. Saya datang ke Tarakan sendiri dan bertemu dengan kalian semua. Kita pernah bisa di 2020 kita pernah hanya walaupun baru sedikit tim kita, tapi kita bisa berkualifikasi dan sekarang tim kita makin besar, kita harusnya jauh lebih bisa ya. Tinggal teman-teman lakukan yang terarah ya dan punya impian masing-masing. Kita merapat lagi bersama, kita lakukan bareng-bareng, pasti kita sukses bersama teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat tim saya yang luar biasa, yang mayoritas ada di Tarakan. Buat Mas Agus yang sendirian di Jawa, saya juga terima kasih dan mohon maaf, saya belum pernah pulang, belum pernah ketemu lagi. Dan terima kasih sekali lagi buat mentor-mentor, buat sponsor, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan dimudahkan untuk naik level selanjutnya. Ya, kurang lebih sekian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman tetap semangat, berterima kasihlah karena kita diberikan kesempatan untuk ikut training ini, karena saya mau mil tim, jadi saya mau ikut training ini. Mudah-mudahan untuk mohon doanya buat untuk teman-teman, untuk saya dan tim saya, mudah-mudahan tahun ini diberikan kemudahan untuk naik level bersama. Dan teman-teman juga mudah-mudahan dimudahkan untuk naik level di tahun ini. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf buat semuanya, kurang lebihnya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Era. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Nanang, Presti Nanang.
saya begitu tercekat ya mendengar penuturan Mas Nanang dari mulai bergabung di Herbalife sampai saat ini bertahan dan terus berkembang, bertumbuh. Kalau lihat dari penampilan beliau begitu lembut ya. Saya sih melihatnya beliau lembut, tapi ternyata kekuatannya luar biasa. Kekuatan dari dalam pastinya ya. Teman-teman, jadi jangan merasa berkecil hati dengan mungkin ada yang masih merasa rendah diri begitu ya, atau mungkin merasa tidak mampu dan sebagainya. Coba kita lihat hari ini kita mendapatkan sharing yang luar biasa dari seorang Mas Nanang yang penampilannya begitu tenang ya, tapi bergelora ya dari dalamnya. Dan teman-teman coba perhatikan dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin ada teman-teman yang mendapatkan aha-nya. Coba silahkan aha-nya ditulis satu kata saja atau mungkin 2-3 kata, silahkan. Saya ingin melihat teman-teman kesungguhannya dan teman-teman yang mungkin fokus dari awal ketika beliau mulai berbicara. Boleh silahkan. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada GS kita yang luar biasa, Millionaire Team Member Mbak Anissa dan Mas Dery, juga ada tamu dari tim beliau ya. Kita ucapkan selamat datang kepada beliau yang insya Allah sebentar lagi akan berbagi dengan kita ya. Silakan teman-teman, sebelum itu saya ingin tahu dari teman-teman apa yang teman-teman dapatkan. Oh, keren Mas Nanang, makasih ilmunya. Ya, fokus pada ilmu dan fokus pada timmu. Oke, saya terus kerjakan jadi pelaku sistem, ambil tanggung jawab di sistem, fokus dengan tim, fokus dengan impian. Ya, siapa lagi? Masya Allah ya, dari Mbak Hunu Hamiludin, maaf kalau salah menyebutkan ya. Tadi dari Coach Dewi, kemudian dari Ratnawati, terima kasih Mas Nanang. Ada lagi, ayo. Barangkali ini peserta kita banyak loh. Pastinya mendapatkan sesuatu yang nancap di kepala teman-teman ya. Nah, selalu besarkan sistem ya. Perhatikan teman-teman, betul sekali, besarkan sistem, pasti sistem akan membesarkanmu. Luar biasa Mas Nanang, semoga semua hajat dan impiannya untuk menjadi MT segera tercapai. Amin. Namanya keramat. Luar biasa ya, minta doa bersama ya. Oke ya teman-teman, jadi perhatikan apa yang teman-teman simak barusan saja ya, dari apa yang kata-kata yang setiap kata yang disampaikan beliau itu mengandung makna yang sangat dalam ya. Jadi kalau saya boleh menarik kesimpulan bahwa teman-teman atau mungkin kita harus selalu melihat ya alur, mengikuti alur yang sudah diarahkan oleh sponsor dan mentor kita ya. Mentor atau sponsor kita sudah membuat alur, ikuti saja dulu. Ikuti dulu karena mereka adalah orang-orang pertama dan sudah membuktikan kesuksesan mereka. Jadi tidak ada kata, tidak ada kata atau tidak ada alasan apapun untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita ya, oleh sponsor, para mentor, para orang-orang yang sudah sukses ya. Jadi katanya ada istilah manut mentor, jaminan sukses. Siapa yang mau sukses? Tulis di chat. Ayo, ini tandanya kita semangat dan perhatian. Silakan ditulis di chat. Saya mau sukses. Kemudian satunya lagi ketika kalau saya perhatikan Mas Nanang ini sebelum GET ya, beliau sudah berani ekspansi, meskipun memang betul katanya orang tuanya berada di Tarakan, tapi luar biasa ya. Dan ternyata terjadilah kenaikan level itu pada bulan Oktober 2020 ya. 2020 itu masa-masanya kita sedang menghadapi akademi COVID ya. Tapi beliau bisa naik level ya. Oke, luar biasa ya. Saya mau sukses. Amin amin semuanya. Mari kita saling mendoakan kita bisa semua sukses dan
Teman-teman ingat, saat ini teman-teman berada di training yang luar biasa, training yang sangat spesial, maka teman-teman jangan sampai lost ya, jangan sampai ketinggalan. Jadi teman-teman harus terus mengikuti FMPTR setiap bulannya, bahkan teman-teman harus membawa tim di training yang luar biasa keren ini ya. Nah, teman-teman sekalian, oke, kita sebentar lagi akan mendengarkan sharing dari seseorang yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita buka mic-nya bersama-sama untuk menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Mas Nanang. Terima kasih, Nana. Terima kasih Mas Nana. Thank you. Next level. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, happy ya. Tadi kita sudah banyak, saya hampir-hampir juga keluar air mata ya, mendengarkan cerita Mas Nanang yang mengharu biru, yang luar biasa, sangat sayang kepada keluarganya ya, terutama kepada neneknya tadi. Saya jadi teringat kepada orang-orang tua saya, orang-orang yang sangat saya sayangi ya. Jadi pasti teman-teman semua juga sangat menyayangi keluarga, maka Herbalife adalah perjuangan kita ya untuk membahagiakan mereka. Mari kita santai-santai dulu ya, dengarkan atau mungkin sampai sambil joget-joget boleh. Kita boleh sambil minum shake atau sambil minum. Biasa. Siapa yang sudah siap menerima ilmu pada pagi hari ini? Tulis siap ya teman-teman. Ayo tuliskan siapa yang sudah siap. Kalau yang belum nulis berarti belum siap nih. Ya, oh luar biasa. Ya, ayo segera siap-siap ya. Ya. Ya, ya. Tamu kita yang luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman, kamera dalam posisi terbuka semuanya ya. Ayo, saya cek nih, saya cek.
Absen. Iya. Oke, luar biasa nih teman-teman semua, bersemangat dan serius ya, ingin naik level ya. Oke. Yang luar biasa saat ini posisi beliau berada di posisi yang sangat sangat menggoda. Sangat spektakuler ya, posisi yang diidam-idamkan oleh semua orang ya yang berada di ruangan ini, yaitu Millionaire Team, Next Millionaire Team 7.500, Next President's Team ya. Beliau berdua akan berbagi, akan bercerita banyak hal bagaimana beliau ya, Ibu Presiden Tim Anissa dan Bapak Presiden Tim Dery, beliau atau mereka berdua menemukan flyer yang sudah mungkin diinjak-injak orang kali ya. Flyer yang wah Masya Allah ya teman-teman, jadi jangan putus asa ketika flyer kita melayang kemana-mana kemudian ada yang sudah terinjak-injak, tetapi kalau Allah sudah mengizinkan seseorang yang menjadi tim kita, apapun kondisinya flyer tersebut tetap saja menjadi milik orang yang menjadi pilihan Allah buat kita semua ya. Dan beliau mendapatkan hasil produk yang luar biasa. Latar belakang beliau adalah seorang dosen dan saya sangat mengagumi beliau berdua, dan mereka pernah juga berbagi di Bogor, dan semakin hari ini udah berapa tahun kita nggak ketemu, semakin terlihat muda gitu ya, semakin terlihat awet muda dua-duanya. Padahal mungkin nanti beliau akan bercerita berdua ya. Dan teman-teman, mari kita kembali fokus untuk mendengarkan sharing beliau, dan kita insya Allah akan banyak mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau berdua. Untuk itu kita persilahkan kepada Presiden dan Mas Dery, mau kita Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman semua, mohon izin saya jadi ikut grogi sekali gitu ya, karena hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa bagi kami, karena hari ini kami diberikan kehormatan yang luar biasa bisa belajar dan bergabung dengan tim darah biru. Masya Allah gitu ya, sesuatu yang sangat membahagiakan kami sekali gitu ya, mulai dari training awal gitu ya, mulai dari training awal, sebelumnya slide-nya sudah inikah? Slide-nya sudah ada, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Iya. Ya, iya, Masya Allah. Tak kenal maka tak sayang, karena kami juga nggak terkenal sekali, teman-teman ya. Jadi kita berdua berkenalan dulu. Terima kasih sebelumnya untuk mohon izin kami sharing. Terima kasih banyak Umi Fairuz, Umi kesayangan kami, Umi inspirasi kami.
Terima kasih juga untuk Mbak Devita, untuk Pak Iwan dan Bu Teti, untuk semua teman-teman leader di tim organisasinya Umi Virus. Kami mengucapkan terima kasih dan izin sharing dan berterima kasih atas kesempatan hari ini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan kami, saya Anissa dan ini suami saya. Ya, salam kenal semua teman-teman. Saya Diri, suaminya Bu Anissa. Kami dari Bekasi. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia. Adakah di sini yang memulai Herbalife tidak melalui hasil produk? Pasti. Setiap orang masuk ke dalam Herbalife punya alasan dan why-nya masing-masing. Dan inilah alasan kami, teman-teman. Kenapa tiba-tiba Allah izinkan kami berada di dalam peluang bisnis yang sangat luar biasa ini. Dulu saya adalah wanita dengan berat badan 116 kilo, sama suami saya pun juga gitu ya. Kami gemuk, kami tidak memiliki kesehatan, tapi kami saat itu biasa-biasa aja gitu. Karena usia-usia di mana masih sangat realistis mencari jati diri gitu teman-teman, mencari pekerjaan, kepengen yang ini gitu ya, dan alhamdulillah betul tadi gitu kata Bu Hera bahwa kami memulai bisnis Herbalife ketemu dari sebuah selembar flyer teman-teman. Jadi flyernya sudah dibuang sama orang, saya pungut di jalan gitu ya, ketika waktu itu saya lagi duduk, ceritanya saya lagi hopeless tuh, mau cari, teman-teman saya pada cari baju, dilalahnya baju nggak ada yang muat sama saya. Akhirnya saya cuma diam, saya cuma bilang gini, ya sudah kalian cari baju, saya nanti ngikutin warna. Tapi di saat itulah saya menemukan sebuah flyer bertuliskan nama seseorang yang ketika saya baca, saya cuma berpikir bahwa ini mah editan, bohong, Photoshop gitu ya, bohong gitu. Tapi Allah izinkan flyer itu masuk ke dalam tas saya. 6 bulan kemudian, biasa ya ibu-ibu ya, siapa di sini ibu-ibu seperti kami yang kalau nerima apa aja masuk ke dalam tas. Masuk aja ke dalam tas gitu ya, dan saya bukan tipe orang yang tiap hari gonta-ganti tas. Saya selalu tas tuh kalau udah bener-bener jelek, nggak layak pakai, baru gitu diganti. Dari situlah saya bersihin itu berbagai macam bon gitu teman-teman ya, bon Indomaret, bon Alfamaret gitu, semuanya saya rapiin, tiba-tiba saya bertemu flyer tersebut. Dan dari sekian banyak gitu iklan-iklan Herbalife yang ada, kenapa tiba-tiba saya menghubungi orang tersebut? Alhamdulillah saat singkat cerita, saat itulah saya mulai berprogram teman-teman, saya turun berat badan, dan saat itu bukan sampai situ ceritanya teman-teman. Saya diundang datang ke sistem oleh sponsor kami, diundang datang ke sistem oleh mentor-mentor kami, saya selalu bilang, iya nanti saya datang. Iya nanti saya datang. Sampai sponsor saya waktu saya turun berat badan, sponsor saya bilang, Caca, kamu adalah diamond Mbak, kata dia gitu. Kamu adalah iklan berjalan Mbak. Kamu ayo, uangmu akan badanmu, lemak yang tadinya di tubuhmu tuh akan jadi dolar, dia bilang gitu. Tapi saya nggak tertarik teman-teman pada saat itu. Saya tidak tertarik sama sekali. Akhirnya saya pergi meninggalkan beliau gitu ya. Boleh selanjutnya slide-nya Pak. Nah, slide tadi ada slide latar belakang ya kayaknya ya. Boleh nggak slide latar belakang? Nah, jadi latar belakang sebelumnya saya adalah seorang dosen yang mengajar gitu, Bapak Ibu semua. Ini latar belakang kami gitu ya. Saya ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri gitu, jadi habis lulus kuliah nggak pakai nyari kerja lagi, langsung di hire saat itu gitu ya. Dan saya sangat mencintai pekerjaan saya gitu, karena dari dulu selalu dari saya kecil gitu ya. Tadi ingat ya cerita kisah kecilnya Mas Nanang ya, mengandung bawang gitu ya, bikin air mata, bikin air mata menangis gitu deras gitu ya. Seseorang gitu. Jadi sama Mas Nanang tos gitu ya.
Allah menitipkan karunia luar biasa ya, yaitu tumbuh menjadi seorang anak yatim gitu ya. Itu adalah saya dulu juga gitu. Jadi hampir kehidupan saya cuma kepengen saya sekolah ada yang biayain gitu. Saya hanya kepengen karena saya tahu ibu saya nggak bisa membiayai kuliah sekolah saya gitu ya. Saya hanya kepengen jadi anak pinter saat itu supaya apa? Supaya ada yang mau nyekolahin saya gitu. Nah, setelah itu tapi justru inilah gitu, ternyata Allah memilihkan kita. Jadi teman-teman ketika kita berada di bisnis Herbalife, pasti Allah punya rencana lain yang kita nggak tahu gitu teman-teman. Rencana apa gitu ya. Tapi ketika saya turun berat badan, saya tidak tertarik dengan bisnisnya. Kenapa? Karena ini dream saya gitu loh. Dulu kalau masih kecil saya kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi guru. SMP digocek lagi sama ibu saya pengen jadi guru juga gitu ya. SMP pengen jadi guru juga. Pas SMA kuliah ternyata Allah izinkan jadi dosen. Kenapa? Karena satu-satunya jalan di mana pekerjaan bagi saya saat itu bukan hanya kita mendapatkan uang, tapi kita mendapatkan nilai ibadah, yaitu apa yang keluar dari mulut kita, insya Allah menjadi ladang amal jariah bagi semua orang. Sehingga saya kepengen banget saat itu jadi guru gitu. Ketika, singkat cerita lagi nih, ketika sponsor dan mentor kami menawarkan peluang bisnis Herbalife, saya nggak tertarik teman-teman. Kenapa? Karena goal saya hanya pengen turun berat badan. Goal saya hanya pengen turun berat badan. Diceritakan peluang Herbalife, saya sudah menganggap bahwa apa yang saya lakukan saat ini sudah menjadi dream saya gitu ya. Dan ini ada suami saya, silahkan kita dengarkan. Halo, salam kenal semuanya. Mungkin saya dulu mempunyai masalah berat badan juga sama seperti saya. Saya diperkenalkan oleh istri saya program Herbalife. Dulu awal ceritanya, singkat ceritanya, kenapa saya mau ada di Herbalife. Ketika bulan puasa ini nggak pernah disediain makanan gitu untuk sahur. Jadi ketika saya bangun, mana makanan yang nggak ada, hanya disediakan shake. Wah, apaan ini? Saya nggak ngerti gitu. Udah minum aja, udah mau udah mau imsak gitu ya. Ya udah saya minum sehari kok enak banget ya. Terus mungkin pas buka puasa saya dapat makanan nih gitu. Impian saya ketika pulang ke rumah gitu ya. Ternyata nggak ada juga gitu teman-teman. Jadi bersyukurlah teman-teman karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, kita sudah mempunyai pilihan tepat gitu ya untuk pengganti sarapannya dan buat buka puasa adalah shake kita. Jadi singkat cerita inilah latar belakang saya bekerja di rumah sakit negeri gitu ya. Saya sudah 10 tahun berada di sana, saya bersyukur juga ada di sana, mengetahui banyak hal tentang dunia kesehatan, tetapi ketika ada di usia 10 tahun itu, saya mulai melihat gambaran bahwa kedepannya akan menjadi apa gitu teman-teman. Saya melihat istri saya semakin hari semakin cantik, semakin banyak uangnya gitu ya, semakin perhatian terhadap semua orang gitu. Kenapa saya masih ada di situ gitu? Ketika memang nggak ada yang salah dengan semua pekerjaan, semua baik. Tapi ketika kita akan menuju ke depan, kita akan bermanfaat nggak untuk orang lain ketika tidak ada di situ lagi. Nah, itu yang saya pelajari dari beberapa senior saya yang ada di rumah sakit, bahwa ketika dia pensiun, saya akan tanya gitu. Ada yang nggak ngapa-ngapain, ada yang dia hanya ngurus cucu, ya itulah yang menjadi gambaran saya kenapa saya ada di Herbalife bersama istri saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Next ke slide-nya. Ya. Ya, nah itu tadi yang latar belakang kami gitu teman-teman ya, kenapa ada di Herbalife gitu ya. Jadi kami menganggap waktu itu pekerjaan kami sudah sangat ideal teman-teman gitu ya. Namun Allah izinkan kami memiliki ujian gitu saat itu teman-teman. Ujian di mana kami merasa
apa yang kami kerjakan itu sudah tidak ideal lagi dilakukan gitu teman-teman. Tidak dilakukan karena kami bekerja di negeri gitu teman-teman ya. Jadi banyak hal yang bertentangan dengan hati dan pikiran kami saat itu gitu. Dan ketika kami melihat peluang Herbalife ini, saya melihat bahwa disinilah insya Allah gitu ya, kita bisa membangun impian kita sama-sama bareng-bareng. Nah, teman-teman, ini adalah orang yang dengan sabar, teman-teman, betul-betul mendampingi kami, membimbing kami. Masya Allah, tabarakallah, kalau tidak ada mereka, apalah kami yang kecil ini teman-teman gitu ya. Kami waktu itu hanya ingin menggunakan produk aja, hanya kepengen sehat. Tapi Masya Allah, saya tidak menyangka gitu teman-teman bahwa melalui flyer yang tadi sudah dibuang orang, melalui turun berat badan perkara lemak gitu teman-teman. Saya dari kecil idealis banget gitu teman-teman ya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Masya Allah, tabarakallah, ternyata Allah berikan rezeki dalam kehidupan kami luar biasa perkara lemak teman-teman di dalam tubuh kita gitu ya. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua dong. Pasti semuanya punya cerita tersendiri, cerita masing-masing. Boleh selanjutnya slide-nya? Ya. Boleh, Pak. Ya, ini adalah why Herbalife kami, teman-teman. Setiap dari kita memiliki why di Herbalife. Dan salah satu why kami adalah kami kepengen minum produk seumur hidup untuk keluarga kami. Dengar tadi ceritanya Pak Dery ya. Pak Dery mulai nekat teman-teman minum shake aja ketika bulan Ramadan dapat hidayah. Gitu ya. Kenapa? Karena bukan karena hanya kepengen nggak disediain istrinya, tapi saat itu teman-teman keadaan kami memang kurang bagus gitu, ekonomi kami teman-teman. Orang melihat kami bekerja, tapi kenyataannya tidak seindah gitu yang mereka bayangkan. Kami tetap menjadi orang dengan kualitas diri yang berangkat pagi, pulang sore, tapi tanpa memiliki penghasilan yang memadai, teman-teman, gitu ya. Jadi saat itu Pak Dery sebagai kepala keluarga berpikir bahwa yaudah deh yang minum lu aja duluan gitu, biar lunya sehat gitu. Kenapa? Dia nggak mau minum bukan karena nggak tahu manfaatnya, teman-teman, karena belum ada duitnya untuk minum berdua gitu loh teman-teman. Salah satu why kami adalah pengen minum seumur hidup untuk keluarga kami. Kenapa? Karena produknya betul-betul juara di dalam bisnis kita. Kami pengen sehat di masa tua, kami pengen sejahtera, mau bebas waktu, mau bermanfaat bagi orang banyak, dan memiliki bisnis yang insya Allah bisa diwariskan bagi anak-anak kami kelak insya Allah. Selanjutnya Pak. Nah, ini why Herbalife saya tadi. Ingat tadi Mas Nanang why-nya neneknya dan ibunya. Teman-teman semua di sini pasti punya why Herbalife masing-masing. Tapi hal yang perlu kita ketahui adalah ratusan why serta dream Herbalife yang kita list di dalam papan impian kita akan sia-sia teman-teman tanpa action. Caranya gimana supaya action-nya terlaksana? Bikinlah deadline dari setiap goal yang kita capai. Lakukan yang terbaik setiap hari dengan cara yang baik dan terus mengupgrade impian kita, teman-teman. Selanjutnya, nah ini perjalanan bisnis Herbalife kami, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Di tahun 2013 saya memulai bisnis Herbalife secara part-time, teman-teman. Kemudian ini ketemu Herbalife itu sebenarnya tahun 2010. Terus tadi ngilang ya, teman-teman ya. Ngilang. Jadi buat teman-teman sekarang yang sudah sebar flyer,
tidak ada segala sesuatu yang sia-sia di mata Allah. Allah pasti akan membayar pekerjaan teman-teman entah kapan. Yang hanya perlu kita lakukan adalah istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Ditinggalkan sama customer kita karena customer kita hanya kepengen hasil produk. Jangan khawatir. Bisa jadi customer tersebut seperti saya gitu ya. Orang yang penting kan kita meninggalkan jejak kebaikan terus gitu loh kepada orang yang setiap hari kita bimbing gitu ya. 2013 akhirnya saya mulai memutuskan untuk berada di Herbalife walau saat itu masih part-time. 2014 saya mulai ber-NC. Kenapa? Karena waktu itu saya merasa apa yang saya kerjakan hanya bisa saya kerjakan sendiri, teman-teman. Saya merasa waktu itu karena kan saya senang gitu teman-teman meritel. Saya senang punya hasil produk di Herbalife. Saya senang ketika ada orang yang ngelihat perubahan dalam kehidupan kita, dan yang paling utama adalah saya senang dengan retail manisnya di Herbalife. Coba bayangin teman-teman, pekerjaan mana yang membayar kita melalui hasil produk kita dapat income, dengan catatan dilakukan, jangan dimales-malesin. Bicara ke banyak orang lebih banyak lagi, maka kita akan dapat hasil lebih banyak lagi. Akhirnya saya merasa saat itu apa yang saya lakukan, karena gini, saya kerja dari jam 5 pagi sampai dari pagi teman-teman. Jadi ketika saya keluar dari kantor itu, saya takut kena jebakan teman-teman. Karena apa? Karena waktu saya keluar dari kantor, ibu saya marah gitu. Ibu saya bilang gini, ya Allah kakak, ibu ini mohon maaf nih bahasanya ya, karena saya pribadi orang Betawi gitu ya. Ibaratnya kata ibu saya tuh gini, ya Allah ibu sih emang gak capek gitu nyekolahin, gak ngebiayain emang sekolah, tapi kan ibu udah bangga kalau ditanya orang gitu anaknya jadi dosen gitu ya, sekarang kenapa pakai jualan susu-susu begini gitu ya, ibu malu kalau dilihat orang sebar-sebar brosur, katanya anak ibu jadi dosen, kenapa jadi begini gitu ya. 3 bulan saya nggak ditegur ibu saya. Jadi saya berangkat teman-teman pakai tas ransel yang biasa isinya laptop, saya isinya produk. Bawa tas laptop yang biasa isinya laptop, isinya Tanita. Gitu ya. Saya bilang sama ibu saya gini, Ibu, aku minta maaf, di Herbalife juga aku bisa sukses, insya Allah, aku janji, aku bilang gitu kan. Jadi saya punya waktu teman-teman, saya hanya punya waktu 5 tahun. Karena kenapa? Karena saya bilang sama ibu saya gini, Bu, saya janji deh Bu, janji. Karena saat itu ibu saya marah sekali gitu. Ibu saya marah, suami saya marah. Kenapa? Orang-orang tuh susah, masuk ngajar di kampus tuh gitu kan. Gak semua orang, kamu udah dipercaya sama orang, gak pakai nyari kerjaan, langsung lulus, langsung diambil gitu buat ngajar gitu ya. Sekarang kenapa sih ini dicuci otak nih sama si Rosi gitu ya. Ibu saya dulu sebel banget sama sponsor saya gitu ya. Dicuci otak katanya sama si Rosi gitu ya. Anak saya tadinya jadi dosen, kenapa jadi dagang susu gitu. Tapi dari situlah teman-teman, saya betul-betul berazam gitu dengan orang tua saya bahwa keputusan yang saya ambil tidak akan pernah mengecewakan beliau. Saya berjanji gitu, saya akan tetap, walaupun saya di Herbalife, saya akan tetap jadi orang anak yang membanggakan bagi beliau. Makanya saya bilang, Nek, 5 tahun ya Nek, kasih aku waktu, aku bilang gitu. Nanti emang kalau 5 tahun bisa balik lagi jadi dosen. Insya Allah Nek, kalau kita orang benar, kita kerja keras, di mana aja kita kerja, Allah kasih kemudahan gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya kerjakan Herbalife. Ibu saya waktu itu dari 3 bulan nggak negur, apa daya, saya harus jujur gitu ya bahwa saya sudah resign. Saya hanya minta doanya, saya bilang kalau 5 tahun nggak sukses, saya keluar Nek dari Herbalife Nek. Kenapa lama banget 5 tahun? 5 tahun, Nek. Bilang gitu. Nah, start dari situlah teman-teman, saya tidak pernah main-main dengan pilihan saya. Saya mulai ber-NC, 2016 saya jadi AWT, 2017 saya menjadi GET Team, 2018 saya menjadi GET 2500 gitu. 2020, dan doakan insya Allah teman-teman, kami sampai saat ini masih punya deadline yang mungkin bagi orang tua kami saat ini ternyata ngelihat saya terbang ke Bangkok aja tuh orang tua saya udah girang teman-teman, udah cukup memberikan
mengobati luka hatinya dia. Karena waktu itu saya berangkat ke Bangkok, dia cerita sama tetangga-tetangga. Ya Allah, alhamdulillah tuh anak saya jualan susu bisa berangkat ke Bangkok. Gitu ya. Bisa berangkat ke Bangkok. Dari situ saya paham ternyata, Masya Allah, ternyata impian orang tua kita sesimpel itu gitu loh teman-teman. Alhamdulillah kami masih saat ini memiliki deadline buat kehidupan kami gitu teman-teman ya, karena bolak-balik yang di rumah bertanya gitu, kapan jadi presiden tim, Insya Allah doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan Allah mudahkan hajat kami semua dan hajat teman-teman semua, amin. Lanjut. Nah, mengapa memilih full time? Tadi udah nih, saya udah bilang sama Pak Dery waktu itu. Kenapa? Saya kepengen berjuang di Herbalife. Dulu suami saya sempat takut, kata Pak Dery, aduh Bun, gua khawatir gitu. Karena kan saya STS, dia di rumah jagain anak gitu ya. Ya, titip ya, jagain anak, aku bilang gitu. Sebentar aja saya STS. STS melulu, pergi melulu gitu. Maaf ya, maaf gitu. Nih dibeliin tiket sama Bu Rosi. Besok-besok kalau dibeliin tiket, saya nggak mau datang lagi. Jadi selalu teman-teman hal itu. Jadi kami memulai bisnis Herbalife bukan dengan tanpa ujian gitu teman-teman. Menyamakan frekuensi antara saya dan suami aja udah luar biasa gitu. Sampai kami berjuang, saya berjuang, suami saya bilang, Bunda, ayah takut Bunda sakit deh. Maksudnya tuh sakit jiwa. Sakit jiwanya, karena kalau kita pulang dari STS kan kita berani bermimpi ya teman-teman ya, kita berani bermimpi, kita kenapa? Karena kita melihat gitu teman-teman. Akhirnya waktu itu alhamdulillah gitu Allah tundukkan hati suami saya mau berangkat STS, mau menemani saya, mau belajar gitu teman-teman dari hal-hal yang kecil gitu teman-teman dilakukan di Herbalife. Sambil apa teman-teman? Sambil saya sebagai istri berjuang lebih gitu loh teman-teman. Kenapa begitu mentor? Iya, karena kita yang memulai gitu. Kira-kira ada nggak suami yang berani tiba-tiba keluar memutuskan di Herbalife tapi tanpa punya finansial yang stabil? Nggak, pasti enggak. Jadi kita yang memulai Herbalife duluan, kita ikhlaskan hati kita untuk mempercepat teman-teman. Mempercepat sehingga apa? Sehingga kita bisa mengajak suami kita full time untuk berjuang bareng gitu di Herbalife. Itu dulu komitmen saya seperti itu gitu. Dan ini adalah salah satu list dream saya gitu. Jadi dream saya saat itu adalah saya kepengen bukan suami saya yang mecat dia, tapi saya yang mecat dia dari kantor gitu ya. Saya yang bilang, sudah stop, insya Allah melalui penghasilan sebagai seorang milioner tim Get 2500 saat itu teman-teman, kita gitu ya yang duluan memulai, kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kenapa nggak sia-sia? Karena kebanyakan teman-teman gini, kita udah keluar, udah ninggalin anak, kodrat kita di rumah nyuci, kodrat kita di rumah nyapu, kodrat kita di rumah melayani suami. Tapi Masya Allah, ada hati suami kita yang memberi ridho kita keluar, mengizinkan kita untuk pergi melakukan Herbalife. Ini jangan disia-siain teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang suaminya belum klik di Herbalife, buat suaminya yang belum full time di Herbalife, buktiin kesungguhannya. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman kasih prestasi terus-menerus teman-teman. Kasih sesuatu yang hadiah bentuknya gitu teman-teman. Tapi ketika kita katanya di Herbalife, saya dulu paling takut dengan kata-kata ini teman-teman. Saya dulu paling takut kalau suami saya bilang gini, lu ngapain sih di Herbalife? Mana hasilnya? Aduh, saya paling takut pakai kata-kata itu teman-teman. Saya paling takut kalau keburu suami saya yang bilang mana hasilnya. Saya paling takut kalau ibu saya duluan ngomong mana hasilnya. Jadi sebelum mulut mereka bicara, kita lari gitu. Kita kejar secepat-cepatnya. Karena apa? Karena Herbalife itu peluang bisnis yang luar biasa. Ngambil sesendok dapat sesendok, ngambil serauk dapat serauk. Kita mau ambil rezeki yang banyak. Asal apa teman-teman? Asal kita mau kerja keras gitu ya. Next slide, Pak.
Dan alhamdulillah ini salah satu dream saya gitu ya, bisa bekerja bareng sama suami gitu ya. Dan ini juga penguat saya. Waktu itu saya di Indonesia Spektakuler saya waktu itu, yang kedua teman-teman, ada seorang dosen nih, ternyata dosen kliknya sama dosen juga gitu ya. Kata Edgar Balbas gini, Herbalife memang bukan satu-satunya pilihan yang terbaik, tapi satu-satu pilihan yang paling tepat dan terbaik bagi saya adalah Herbalife gitu. Ya Allah, iya ya gitu. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk full time, teman-teman. Kenapa? Karena saya merasa waktu itu profesi saya sebagai seorang dosen tuh sudah profesi terbaik gitu, teman-teman. Sesuai dengan dream saya gitu. Tapi ternyata Allah izinkan kami memiliki peluang yang lebih baik lagi, mengangkat derajat kami melalui peluang yang luar biasa gitu, teman-teman, dan melalui trainingnya Bapak Edgar Balbas ini, seorang chairman club member. Lanjut lagi. Nah, ini DMO yang saya lakukan gitu, teman-teman ya. Dulu ketika pertama kali kami memulai Herbalife gitu, saya senang banget shake party, saya senang banget nimbangin orang di luar, saya senang sekali berkumpul, ada ibu-ibu pengajian saya datang gitu ya, ada ibu-ibu pengajian saya datang, ibu-ibu senam saya datang gitu ya. Nah, ini metode yang dulu kami lakukan pertama kali gitu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini DMO boleh cepat aja nggak apa-apa Pak. Nah, ini saya COI, pokoknya orang yang kenal dengan saya nggak boleh luput dari pengetahuan mereka tentang saya di Herbalife. Jadi teman-teman, kalau kita circle influence yang dimaksud itu adalah jangan sampai orang yang kita kenal sama orang lain gitu loh. Mereka harus tahu dulu bahwa kita di Herbalife. Kalaupun ternyata rezekinya bukan sama kita, nggak apa-apa. Yang penting kita bikin gini, oh mentor saya udah sharing, saya udah WA status, saya udah gini gitu ya. Tapi memang belum Allah takdirkan, ya memang belum. Tapi itu adalah pekerjaan kita setiap hari, teman-teman. Setiap hari adalah mempublikasi diri bahwa kita adalah member Herbalife. Kita adalah konsultan di Herbalife, kita adalah coach di Herbalife gitu ya, melalui stiker mobil, flyer juga, dan semuanya bekerja DMO yang kita lakukan gitu teman-teman. Terus ini juga ya, saya paling senang ketika di Herbalife kita punya cash keras setiap hari teman-teman. Dulu kami bekerja, Pak Dery kerja di rumah sakit, saya kerja sebagai dosen, berangkat pagi, pulang malam, ketemu pun rasanya kami nggak pernah punya kualitas hubungan yang baik gitu teman-teman, karena masing-masing sibuk ya teman-teman ya. Tapi di Herbalife, Masya Allah, setiap hari kami punya uang cash yang ya Allah, ya Tuhan, Allah baik banget gitu sama kita. Kita bicara, kita memfollow up orang, kita coaching orang lain, dikasih rezekinya luar biasa gitu. Selanjutnya, nah ini itu tadi kisah saya sebelum zaman corona menyerang. sebelum corona menyerang gitu. Dengar lagi kisahnya Mas Nanang tadi. Ya Allah ya Tuhan, saya jadi ingat lagi gitu teman-teman ya, bahwa apa yang kita alami semua hampir sama gitu teman-teman. Terutama kami gitu ya. Kami, saya pribadi adalah orang dengan mayoritas di dalam bisnis kami, organisasi kami adalah ibu rumah tangga semua teman-teman. Yang kayaknya WA itu ada hanya yang penting bisa chat gitu, tanpa menggunakan aplikasi lain gitu teman-teman ya. Dan saya udah tahu tuh waktu itu banyak banget gitu, ini orang kenapa sih pada berangkat ke Malaysia, pada belajar online gitu ya, pada belajar online segala macem gitu. Tapi kok saya bilang waktu itu sama sponsor saya diginiin, itu orang-orang pada belajar online, kamu nggak mau belajar online? Nggak deh Tor, aku seneng NC. Kayaknya kita udah di NC aja sudah makan waktu gitu loh teman-teman. Makan waktu karena waktu itu alhamdulillah Masya Allah yang membuat saya naik level dan ganti PIN setiap tahun adalah ber-NC teman-teman. Jadi saya sudah sangat sibuk gitu melakukan NC sehingga
saya kayaknya nggak mau belajar lagi hal lain gitu ya, tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah memberikan kita hikmah melalui ujian yang kita hadapi sama-sama gitu ya. Di awal-awal pandemi kami merasa kebingungan gitu, karena NC harus tutup blas gitu. Karena kan Bekasi zona hitam gitu teman-teman ya, yang dimana betul-betul tingkat meninggalnya tinggi gitu ya teman-teman, tingkat penularannya juga tinggi. Saat itu kami rela ikhlas gitu untuk tutup NC dan belajar betul-betul dari nol teman-teman tentang online gitu ya. Ya Allah ayah, ini gimana sih? Kok nggak ngerti ya caranya gimana ya? Gimana ya? Jangankan untuk pakai aplikasi lain teman-teman. Untuk buka Zoom aja itu perkara emak-emak tuh bukan perkara mudah gitu teman-teman ya. Tapi kita selalu ingat lagi bahwa yang namanya pertumbuhan tidak ada yang mengasikkan. Kalau kita mau tumbuh, kita harus berani menerima tantangan dan berani keluar dari zona nyaman. Saat itulah akhirnya NC kami gitu teman-teman ya, beralih gitu teman-teman menjadi NC online gitu. Boleh Pak cepat diituinnya, dikliknya gitu ya, dan kami pindahkan gitu aktivitas NC kami. Kami tetap berada dan buka NC tapi dengan pelayanan yang sesuai protokol kesehatan teman-teman. Olahraga juga ada pakai pembatasan, kami pindahkan semua hal yang biasanya kami lakukan secara online, offline menjadi online teman-teman. Tentunya bukan dimulai dengan hal yang mudah, semudah membalikan telapak tangan, tidak. Kami mengalami kendala-kendala, betul tadi yang sama seperti Mas Nanang kasih tahu tadi, dapat sumber dari A, dapat sumber dari B, contoh sumber dari A, contoh sumber dari B gitu. Pada akhirnya saya harus kembali lagi kepada kodrat saya, yaitu bagaimana saya sebagai seorang pemimpin memahami teman-teman, bagaimana orang di dalam armada kita gitu ya. Akhirnya kami buat sistem online betul-betul sederhana sekali. Nah ini NC saya gitu teman-teman ya. Saya sharing sebanyak mungkin orang setiap. Nah ini ada kisah lucu lagi. Ternyata setelah pandemi kan, alhamdulillah Allah kasih kami rezeki memiliki rumah baru, hunian baru gitu teman-teman ya. Disitulah saya melakukan DMO betul-betul serius teman-teman gitu. Betul-betul serius. Setiap hari saya keluar, olahraga yang saya lakukan, saya niatkan bukan hanya sehat gitu teman-teman, tapi saya kepengen bertemu orang setiap hari dan orang baru teman-teman. Jadi setiap hari saya ketemu orang, ketemu tetangga saya tawari produk, saya tanya habis olahraga gini biasanya Ibu ngapain? Sarapannya apa? Mau coba nggak Bu? Aku sarapannya pakai shake. Oh di mana Mbak Anissa? Dan kebayang nggak Bu? Saya tinggal di hunian baru tapi masih banyak orang yang belum tahu Herbalife gitu ya Allah ya Tuhan gitu ya. Jadi ternyata dengan sendirinya gitu teman-teman, rasa takut itu teratasi. Tapi kalau kita menyerah, kita bilang bahwa kita nggak bisa, nggak akan terjadi apapun dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memasrahkan tangan Allah yang membantu kita dalam setiap step yang kita lakukan, insya Allah ada aja jalan gitu ya. Jadi kami melakukan melalui sosial media gitu. Sosial media yang kami lakukan jauh dari kecanggihan teman-teman. Karena hanya kapasitas inilah yang bisa kami lakukan sebagai ibu-ibu gitu ya, komunitas ibu-ibu gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang program CSO kami sudah, coaching sehat online kami sudah masuk ke batch 42 gitu teman-teman, dan menghasilkan terus, alhamdulillah, menghasilkan builder baru, menghasilkan mulai dari satu kelas CSO, alhamdulillah terduplikasi saat ini menjadi berapa? 5 ya, 5 kelas CSO dengan masing-masing kelas itu sekitar 100 sampai 150 peserta teman-teman gitu ya, dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang mudah diduplikasi teman-teman. Selanjutnya rekognisi, kita dulu biasanya kita melakukan customer day di lapangan gitu teman-teman, kemudian kita lakukan ambasador, rekognisi ambasador melalui online juga teman-teman gitu ya. Kita bikin challenge, boleh slide selanjutnya.
Kita juga mengadakan kelas gitu teman-teman, kelas Customer Day untuk yang online-nya. Kemudian kita peluang Herbalife gitu ya. Peluang Herbalife di sini tuh seperti HOM lah teman-teman. Cuman kan kalau ngomong HOM itu kan kadang-kadang nggak semua mengerti ibu-ibu ya. Tapi kalau dibilang peluang, ayo yuk datang ke peluang Herbalife, di mana orang gemuk bisa dapat uang dari hasil produknya gitu ya, alhamdulillah. Dan kita ada online broker juga. Proker yang kami lakukan saat ini betul-betul kami masih belajar menduplikasi dari ilmu yang kami dapatkan dari Umi Virus gitu ketika kami belajar ya. Ingat ya teman-teman ya, waktu itu saya pernah silaturahmi gitu, leader Bogor mungkin ya pernah pernah kami, ya Allah terima kasih banyak gitu, sampai hari ini kami betul-betul kuat karena kelas proker yang pernah kami pelajari melalui Umi Virus gitu. Jadi sama teman-teman, kelas proker yang dulu kita lakukan secara offline, kami pindahkan semuanya ke online gitu teman-teman. Dan ini terus berjalan menghasilkan sampai tercipta chairman-chairman dan duplikasi baru teman-teman. Selanjutnya, nah ini Customer Day bulan lalu ya ini ya. Bulan lalu ya, waktu tingkat corona lagi agak turun gitu ya, kami mulai bergegas lagi keluar gitu ya. Saat itu gitu teman-teman, saya kayak ngerasa gini, wah, kita kembali lagi gitu ya bisa. karena jujur gini, ya Allah, hikmahnya apa teman-teman? Hikmahnya itu kami tidak ngerti online. Allah kasih ujian keadaan kayak gini, hikmah yang paling kami syukuri adalah kami jadi punya keahlian baru. Kebayang nggak kalau misalnya tidak Allah uji melalui musibah COVID yang melanda ini, mungkin kami nggak punya skill itu. Mungkin kami sampai saat ini pasukan emak-emak nih nggak ngerti cara buka Zoom gitu ya. Tapi Masya Allah, pasti segala sesuatu Allah ciptakan penuh dengan kebaikan bagi kita semua gitu ya. Ini orang-orang dalam organisasi kami gitu ya, dan ini alur kami yang kami lakukan mulai dari customer, kami bidik menjadi ambasador, kemudian kami masukkan ke kelas peluang Herbalife, kemudian kami titipkan lagi sama-sama digodok di kelas proker online teman-teman. Sesimpel itu teman-teman. Kami hanya betul-betul yakin segala sesuatu yang kami lakukan dengan konsisten, insya Allah pasti ada hasilnya. Tanpa memikirkan terlebih dahulu mulainya dari mana. Dari mana ya memulainya? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa teman-teman? Karena melakukan Herbalife itu yang paling jadi jebakan adalah rasa takut teman-teman. Rasa takut salah, rasa takut nggak bisa. Padahal sebenarnya pekerjaan yang paling nyaman saya alami saat ini di Herbalife adalah apa teman-teman? Kita tidak pernah punya rapot merah di Herbalife. Apapun yang kita lakukan, mau salah, mau benar, semuanya proses belajar gitu. Dan yang paling penting pokoknya ini mungkin teman-teman sering sekali mendengar, tapi harus betul-betul diserap di otak dan di kepala tentang sikap kita teman-teman. Karena rekening kita, pertumbuhan bisnis kita akan naik sesuai dengan naiknya sikap kita. Saya dulu nggak pernah paham teman-teman. Saya dulu tidak pernah paham teman-teman hal tersebut, tapi seiring dengan berjalannya waktu, oh ini yang dimaksud gitu ya. Karena kalau kita mau punya income besar, sikap kita harus lebih baik setiap hari kepada siapapun, kepada sponsor, kepada mentor, kepada love line, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada orang dalam organisasi kita. Karena kita dibayar mahal atas sikap kita yang semakin hari semakin baik. Maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah diri kita terus-menerus gitu ya. Mental atletnya selalu diasah gitu.
jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tidak ada yang mudah, tapi kalau semua dikerjakan, insya Allah teman-teman, ada hasil dari buah apa yang kita kerjakan. Selalu jadi pengikut yang baik dan berpikir positif. Karena prasangka baik dan berpikiran positif akan menghasilkan hal positif dan energi positif dalam diri kita. Tapi kalau kita pagi-pagi sudah bangun dengan perasaan kalut, galau, segala macam, rezeki juga jauh dari kita, teman-teman. Dan hati-hati dengan manajemen keuangan. Bersabarlah dalam mengalokasikan keuangan kita selama kita di Herbalife. Ingat teman-teman, kita dapat uang di Herbalife itu awalnya kecil, tapi nanti akan menjadi besar. Jadi apapun yang kita mau beli di saat uang kita masih kecil, bersabar. Karena suatu hari nanti apapun insya Allah akan bisa kita beli. Gitu ya. Karena jangan sampai income kita belum sepadan dengan apa yang kita beli, namun kita udah keteter gitu. Akhirnya berantakan gitu ya. Selanjutnya Pak, boleh tadi slide-nya di Herbalife kita kerja keras, kita use, wear, talk, fun, simple, magical terjadi. Dan kita akan dibayar keras teman-teman sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Boleh selanjutnya? Ya, ini adalah lifestyle kami ya teman-teman ya, Masya Allah. Kamu seneng nggak ya kayak gini ya? Iya, Mungkin kalau nggak di Herbalife, kalau nggak di Herbalife nggak kebayang gitu mau keluar negeri itu dari mana uangnya. Nggak mungkin kan dari instansi rumah sakit kalau bukan tugas dari negara harus pergi keluar kota atau keluar negeri. Tapi di Herbalife aja kita bisa mencapai semua impian kita, mau kemana, mau traveling, mau training, itu bisa banget berdua, apalagi sama istri gitu ya. Masya Allah. Jadi inilah apa yang kami dapatkan gitu ya melalui peluang Herbalife, traveling ke berbagai negara. Mungkin saat ini hal tersebut belum bisa kita lakukan teman-teman, tapi bersabarlah, akan ada pelangi insya Allah gitu ya. Ini vacation Herbalife, saya paling senang. Kenapa saya paling senang vacation? Karena saya merasa ketika saya vacation, kerja saya tuh hilang gitu lelahnya teman-teman. Ada nggak yang ngerjain Herbalife terbayarkan? Ada nggak yang ngerjain Herbalife nggak capek? Nggak ada teman-teman. Tapi teman-teman harus berjuang, berkualifikasi di vacation. Supaya apa teman-teman? Supaya lelahnya terbayar. Supaya kita bisa memberi kebanggaan untuk anak kita. Kita ajak anak kita ajak suami kita diberikan servis yang luar biasa. Maka jangan pernah hitung-hitungan kerjaan di Herbalife. Mau bekerja keras sebanyak-banyaknya, lakukan sebanyak-banyaknya gitu teman-teman. Karena Herbalife tidak pernah mengingkari apa yang sudah kita kerjakan gitu teman-teman. Selanjutnya, ini online, kami terus gitu, nggak henti-hentinya. Bagi kami hanya masalah kita nggak ada di sana. Tapi aura dan mental kita selama kita melakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan gitu. Kan vacation hanya masalah berangkatnya. Tapi nggak berangkatnya pun luar biasa corporate memberikan kita teman-teman uang cash, hadiah yang nggak kira-kira teman-teman gitu ya, rekognisi yang luar biasa gitu yang mungkin bagi sebagian orang gini, nggak apa-apa deh nggak vacation gitu ya, kan nggak berangkat ini gitu, ngapain ngejar vacation. Tapi teman-teman sesungguhnya vacation yang kita kejar ini adalah melatih mental kita untuk mengerjakan goal jangka pendek kita teman-teman, mengerjakan goal pencapaian kita. Ingat tadi why saya di awal, saya tidak pernah mau melewatkan kesempatan sedikit pun melakukan Herbalife dengan main-main teman-teman. Karena banyak hal yang sudah kita korbankan, termasuk keluarga kita, anak kita. Mereka
Apa sekarang yang bisa kita berikan? Terus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik tanpa menurunkan kualitas diri kita, gitu ya. Nah, ini juga sama kok rekognisi yang diberikan oleh Herbalife gitu ya. Selanjutnya boleh. Selalu VIP, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Allah izinkan kami diberikan kemudahan gitu, karena bagi kami teman-teman, masalah apapun yang menimpa kami tidak akan pernah selesai tanpa kami menyelesaikan masalah kami melalui impian kami, teman-teman. Tidak dipungkiri setiap hari, pernah nggak sih kita nggak ketemu masalah? Pasti, entah dari anak, entah dari suami, entah dari manapun. Tapi kalau kita punya goal yang sangat kita tuju gitu, kita punya why yang jelas setiap hari, kita punya impian yang kita bangun setiap hari, maka segala halangan dan rintangan kita kalah, teman-teman, dengan why kita. Kami juga di dalam berumah tangga, dalam mengasuh anak selalu ada gitu, teman-teman, kendala. Tapi berantem gitu sama suami. Obatnya ternyata di mana, teman-teman? Obatnya adalah impian kita. Berantem sama tim. Obatnya apa? Impian kita lagi. Ngeritel lagi, ketemu customer baru lagi, hawa baru lagi, harapan baru lagi. Ternyata itu yang mengobati masalah tanpa masalah kita gitu, teman-teman. Maka teruslah berproduksi, teruslah mencari orang baru, teruslah tanamkan terus niat kita bermanfaat bagi orang lain dengan membantu orang lain juga sehat. Ini sebenarnya apa yang kami dapatkan hanya efek samping, teman-teman. Efek samping atas komitmen yang kami lakukan gitu, teman-teman. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah ya. Herbalife adalah perusahaan yang betul-betul memberikan rekognisi yang nggak pernah habis gitu, teman-teman, kepada membernya yang betul-betul melakukan secara sungguh-sungguh gitu, teman-teman ya. Ini adalah rekognisi yang kami dapatkan waktu itu sebagai top sponsor MAP gitu, teman-teman ya, di mana saat ini mungkin banyak yang beralasan sedang COVID, sedang ini, sedang itu gitu, teman-teman. Lantas apakah alasan kita itu menyelesaikan masalah kita dalam meraih impian kita? Enggak, teman-teman. Masalah tetap akan datang sebagai masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah kita supaya kita jangan pernah keluar dari track yang sudah kita bangun gitu, teman-teman. Karena kalau track itu kita keluar dari track itu, ngumpulin untuk masuk lagi menjadi track, masuk lagi ke dalam track itu bukan perkara mudah gitu, teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang saya ucapkan juga selamatlah berkualifikasi di special training ini gitu, teman-teman. Masuk terus, teman-teman. Bawa orang lagi untuk masuk ke dalam event ini gitu. Bawa lagi orang lagi untuk terus produksi orang terus sebanyak mungkin. Produksi customer-customer dengan sebanyak-banyaknya gitu, teman-teman ya. Ini adalah hasil produksi kami kemarin selama pandemi gitu ya, menghasilkan para MAP, menghasilkan builder-builder gitu, teman-teman, yang menjadi pecinta produk dan menjadi pecinta sistem kami selanjutnya gitu ya. Selanjutnya lagi, Pak. Nah, Masya Allah, ini adalah kehidupan kami sebelum Herbalife, teman-teman ya. Jadi tadi yang saya bilang bahwa kami memulai Herbalife bukan dari orang yang sudah punya penghasilan yang bagus gitu, teman-teman. Kami memulai bisnis Herbalife dari kontrakan petak kami gitu, teman-teman. Dari kontrakan petak kami yang 1 bulan kami sewa 500.000 tiap bulan. Inilah kenapa Pak Dery tidak mau minum shake. Kenapa? Karena harga kontrakannya sama dengan harga satu paket sarapan waktu itu, shake sama fiber. Jadi kata Pak Dery, jangan minum deh, ayah jangan minum. Kenapa? Mending uangnya buat bayar kontrakan gitu ya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang sampai saat ini kami
nggak percaya gitu ya Allah. Allah mengangkat derajat kami melalui peluang Herbalife gitu. Allah izinkan kami punya rumah ketika kami getim ini teman-teman ya. Saya getim waktu itu beli rumah luasnya 72 waktu itu teman-teman. Rumah kecil, klaster kecil gitu. Mungkin bagi sebagian orang nggak spesial. Tapi bagi kami yang awalnya punya rumah kontrakan petak gitu teman-teman. Kemudian kami pindah ke rumah yang Masya Allah gitu ya, yang lebih layak gitu, itu sudah sesuatu poin yang bahagia sekali bagi kami gitu teman-teman. Selanjutnya, ya, kenapa Herbalife layak diperjuangkan? Karena inilah teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah, rezeki inilah yang kami dapatkan melalui peluang Herbalife gitu teman-teman. Kesempatan untuk mengupgrade diri kita, kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, kesempatan bermanfaat bagi banyak orang. Ini adalah dreams kami yang kami tulis waktu itu sebagai papan impian kami gitu teman-teman. Kami menginginkan rumah yang hunian rumah yang saat itu sebenarnya idenya gini loh. Ya Allah, apa iya, tapi ketika kita meyakini, insya Allah gitu teman-teman, impian itu datang melalui Herbalife. Kami memiliki rumah, Masya Allah saat ini ya, rumah yang sudah sangat layak bagi kami untuk kami huni gitu teman-teman, dan ini membayar impian, bukan hanya impian saya sebagai orang yang melakukan, tapi membayar impian orang tua kita, membayar impian suami kita, membayar impian anak-anak kita. Itu ya, ini rumah yang kami beli ketika kami selesai menyelesaikan kualifikasi 6 bulan setelah menyelesaikan kualifikasi milioner tim teman-teman gitu ya. Dan income milioner timnya tulisannya kecil-kecil Pak Iwan, apakah kelihatan gitu ya? Insya Allah ya, Masya Allah tabarakallah, bukannya ingin ria takabur, tapi inilah kami hanya berbagi gitu teman-teman, kami hanya sharing. Begitu Herbalife memberikan kita penghasilan yang nggak main-main, maka jangan pernah main-main dengan apa yang kita lakukan di Herbalife. Setiap hari lewatkan diri dengan melakukan hal yang lebih baik yang fungsinya mengupgrade diri kita gitu teman-teman ya. Alhamdulillah rumah ini doain mudah-mudahan menjadi rumah yang berkah gitu teman-teman ya, sampai mengantarkan kami insya Allah menjadi presiden tim insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Masih ada slide-nya Pak. Nah, saya mudah-mudahan ngomongnya nggak kecepatan. soalnya suami saya selalu bilang, Bunda kalau ngomong pelan-pelan gitu, kalau ngomong pelan-pelan gitu, tapi Masya Allah saking semangat ya teman-teman ya, saking semangat, kepengen supaya gini, katanya gini, kalau kita bicara itu kita harus mengeluarkan 1000 energi. Kenapa? Supaya 100 energinya diserap sama audiens gitu ya. Jadi inilah gambaran ekspresi energi saya yang saya keluarkan. Berharap energi semangat saya sampai ke tengah teman-teman semua di tim darah birunya Umi Virus dimanapun berada gitu ya. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Masya Allah. Jadi duplikasikan segala sesuatu yang sederhana, dimulai dari kita terlebih dahulu teman-teman. Disiplinkan waktu kita. Poin paling penting teman-teman, karena banyak dari kita yang melakukan Herbalife lama banget. Kenapa? Karena nggak disiplin sama waktu, nggak disiplin sama agenda kerja kita. Disiplinkan jadwal harian kita. Kalau kita punya jadwal harian yang disiplin teman-teman, ayo disiplin dalam komitmen kita mau sukses. Lakukan Herbalife secara profesional teman-teman. Jadi ketika saya memutuskan untuk keluar dari saya sebagai dosen gitu teman-teman, saya nggak pernah mau menyia-nyiakan. Saya takut kena jebakan mak-mak dasteran. Apa yang dimaksud dengan jebakan mak-mak dasteran? Mak-mak kalau udah dasteran di dalam rumah mau keluar apa enggak? Pasti enggak. Apalagi kalau nyalain AC di kamar, dingin, adem, gitu ya. Apalagi sekarang nih lagi online. Alasan sama mentornya, takut mentor, di luar banyak virus.
di dalam sesungguhnya di dalam kamar kita virus lebih banyak lagi. Virus apa? Virus online yang nggak penting, teman-teman. Jadi kita scroll-scroll yang lain, scroll-scroll yang ini, lupa deh sama goal harian. Betul apa betul? Betul gitu teman-teman ya. Jadi ayo belajar untuk lebih disiplin dalam komitmen sukses kita, belajar lakukan Herbalife secara profesional karena kita sedang bekerja untuk membangun masa depan dan impian kita sendiri. Kalau saja dulu kita kerja sama orang aja all out, kalau di Herbalife harusnya kerjanya lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita dibayar sama Herbalife sesuai kerja kita. Jadi kita yang harus lebih bersemangat lagi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada slide-nya nggak, Pak? Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dari saya dan kata-kata yang kurang berkenan gitu teman-teman ya. Insya Allah sharing saya hari ini yang bagus diambil, yang nggak bagus jangan diingat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. luar biasa. Banget mendapatkan sepasang suami istri yang luar biasa bersemangat ya, mantan ibu dosen tapi sekarang juga tetap menjadi ibu dosen ya, ibu dosen untuk timnya sendiri. Jadi mungkin ilmunya tetap tidak sia-sia ya, untuk menjadikan diri kita sebagai seorang guru atau dosen ya. Nah disinilah teman-teman bahwa di Herbalife itu mungkin cita-cita apapun waktu kecil bisa terwujud di Herbalife ya, karena yang saya tahu dari berbagai sistem atau berbagai event yang saya ikuti itu Masya Allah gitu ya, dari berbagai latar belakang yang dulunya punya mimpi ini, mimpi itu, mimpi dan sebagainya itu di Herbalife ternyata bisa diwujudkan. Nah, baik teman-teman, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 berapa tadi? 11.40 menit ya. Masih ada sebetulnya 10 menit, mungkin saya hanya ingin memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Anissa tadi dan Mas Dery. Dan mungkin sebelumnya untuk pertanyaan dan mungkin diskusi kita nanti akan melanjutkannya di sesi berikutnya. Namun mohon maaf untuk diskusi atau sharing-sharing tanya jawab yang nanti akan berlangsung itu hanya khusus untuk yang berkualifikasi VIP ya. Jadi teman-teman nanti akan ada satu sesi yang pasti jauh lebih bikin kita penasaran ya dengan cara kerja Mbak Anissa dan Mas Dery ini gitu ya. Makanya mungkin untuk bulan-bulan berikutnya gitu ya, teman-teman harus berkomitmen masuk di, meskipun sudah berkualifikasi di FMPTR, tapi teman-teman harus masuk berkualifikasi di VIP ya. Nah teman-teman, jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Anissa tetap kembali ternyata why beliau itu seperti juga yang disampaikan oleh Mas Nanang tadi ya, sangat menginginkan orang tua atau neneknya berbahagia. Oke, sebelumnya teman-teman Aku jadi pakai wifi-nya Papi kan. akan meninggalkan ruangan ini. Kita tak lupa semua buka kamera, semua dibuka mic-nya. Kita sebagai seorang yang hari ini sangat bersyukur kehadiran
berdua dimudahkan segala urusan dan ta'ala, juga dimudahkan levelnya. Mari kita sama-sama, suaranya serempak, kita kamera teman-teman, kita ucapkan kita Terima kasih. Dan Bang Dery. Doakan tahunnya Tahun ini. Amin. Teman-teman sekalian, jadi ingat why kita selalu Mic-nya, Bu. ya, sudah. Jadi sudah pasti tantangan itu kalau kita mau besar, mau sukses, itu tidak mungkin tidak ada tantangan. Jadi mari kita semangat, fokus terus kepada hal-hal yang ingin menjadi harapan-harapan kita ya. Bukan lupakan sebetulnya, mungkin perkecil masalah, perbesar impian ya. Jadi terus kata Mbak Anissa tadi, terus berproduksi, dalam artian berproduksi mencari orang-orang baru ya. Orang-orang baru yang tentunya orang-orang yang sangat semangat, orang-orang yang kalau bisa orang-orang yang memang ingin sukses di Herbalife. Jadi kita harus banyak belajar bagaimana bisa menyeleksi ya orang-orang yang memang bersemangat untuk bersama-sama berjuang meraih mimpi ya. Nah, kemudian saya tadi sangat terkesan dengan lifestyle yang berubah dari Mbak Anissa dan Mas Dery ini gitu ya, dari mulai rumah petak, kemudian sekarang teman-teman tadi bisa lihat betapa luar biasa ya hasil kerja keras di Herbalife-nya. Makanya katanya kenapa Herbalife layak diperjuangkan? Ya karena Herbalife akan membayar impian kita, impian orang tua kita ya. Jadi alhamdulillah Mbak Nisa dan Mas Dery sudah bisa membuktikan kepada orang tuanya bagaimana beliau berusaha atau nekat keluar atau resign sebagai dosen dan ternyata bisa membuktikan. Maka teman-teman buktikan dulu gitu ya. Terutama barangkali mungkin di sini juga ada teman-teman yang memang teman-teman yang sudah mulai ada sinyal-sinyal lampu kuning ya dari suaminya. Jadi kita harus membuktikan kepada mereka semua untuk ayo berjuang bersama. Dan katanya di sini kalau pekerjaan di luar sana gitu ya, kita sebagai karyawan atau apapun kita lakukan dengan all out gitu ya. Mengapa kita tidak lebih all out ketika kita punya perusahaan sendiri begitu ya, perusahaan di Herbalife begitu. Nah, baik teman-teman, mari kita sambut kembali nanti di sesi kedua mereka berdua yang luar biasa yang masih disimpan nih rahasia-rahasia suksesnya. Dan bagi teman-teman yang berkualifikasi, barangkali ada slide-nya, silakan. Jadi untuk yang berkualifikasi ada berapa? Silakan mungkin admin untuk. Nah, ini ada yang berapa orang untuk yang VIP. Ini general ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi kepada teman-teman yang namanya tertulis di slide ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk penghargaan untuk diri kita sendiri ya. Dan bagi teman-teman yang belum bisa masuk ke VIP, kuatkan tekad, bulan depan kita harus di VIP dan membawa rombongan ya, membawa
tim untuk membuat kita semakin semangat ya. Ini jadi baca dari kita ya. Selamat untuk semuanya dan mari kita tutup dulu acara hari ini ya dengan Masih ada slide-nya Bu Hera. Masih ada slide-nya selanjutnya. Mungkin bisa dilihat dulu. ya. Boleh. Oh iya, ada special gift. Luar biasa ya. Nah, ada special gift. Special gift ini adalah khusus diberikan kepada teman-teman yang supervisor dan tab team yang supervisor WT 3.000 volume point dan tab team 5.000 volume point ya. Selamat Anda semua mendapatkan special gift dari tab teamnya masing-masing ya. Oke, dan ya pengumuman ya teman-teman, ini ada kelas elit di bulan ini juga, bulan Februari kita akan mengikuti kelas yang luar biasa juga. Di sini ada 25 ID ya yang lolos kualifikasi dengan volume point di bulan Januari 2020. Oh ya, mohon maaf, special gift atau hadiah akan diberikan oleh mil timnya, bukan tab tim, diralat ya, mohon maaf. Dan kelas elit ini kualifikasinya adalah 3.000 volume point minimal ya. Nah, maka ini adalah orang-orang yang luar biasa berjuang terus selalu masuk ke kelas elit ya. Insya Allah kelas elit ya kualifikasinya supervisor ke atas 3.000 total volume point ya. Itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin pekan ketiga ya. Kemudian kelas FMTR ya yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan saat ini, dan ada stun class ya teman-teman. Stun class ini kualifikasinya untuk bulan ini ya, member minimal 250 volume point, total volume point ya. Kemudian supervisor minimal 500 total volume point ya. Bulan ini juga ya. Jadi volumenya volume bulan Februari. Jadi ayo teman-teman berusaha berjuang untuk mendapatkan tiket agar bisa masuk ke kelas stun ya, atau stun class ya. Dan pembicara-pembicaranya pasti jauh akan luar biasa juga ya. Orang-orang yang tidak kalah hebatnya dengan pembicara-pembicara hari ini dan pembicara-pembicara sebelumnya. Kemudian ada coaching class ya, itu coaching class itu per bulan sesuai dengan spesial dengan levelnya ya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Nanti ada kelas kelas 500, kelas mungkin itunya nanti supervisor ke atas ya, supervisor. Kemudian ada fokus grup rumahan ya teman-teman, fokus grup rumahan ada kegiatan-kegiatan misalnya HOM, PSP, kemudian member training, ada meeting group, ada ekskul, ada grup coaching ya. Itu satu periode itu 3 bulan atau 90 hari kerja ya. Siap-siap teman-teman yang pada hari ini mengikuti kelas FMTR dan ingin mengikuti fokus grup selanjutnya, karena fokus grup saat ini sudah berjalan, baru jalan 1 bulan ini, maka persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti fokus grup yang luar biasa ya, karena fokus grup ini diikuti oleh tim di luar timnya Umi Fairuz ya. Jadi dari berbagai lintas organisasi Prestim di seluruh Indonesia, diikuti dari mulai Sabang sampai Merauke. Ya, luar biasa. Kita akan banyak mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi dari berbagai orang-orang
dari lintas Prestim gitu ya. Nah, kemudian juga ada kegiatan berikutnya DMO bareng per wilayah. Ada wilayah Bogor, wilayah Jakarta, ya Jabodetabek, kemudian juga dari Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Itu akan dikoordinir oleh tim di tempatnya masing-masing atau bekerja sama dengan komite kota setempat ya. Dan kemudian juga ada agenda silaturahmi itu dilakukan secara berkala. Nanti info-infonya akan terus kami sampaikan kepada teman-teman semua. Lanjut. Oke ya teman-teman sekalian, itu tadi info-info yang penting sekali teman-teman jadwalkan ya. Jangan lupa ditulis di buku agenda atau di schedule ya, time schedule. Oke, ya baik teman-teman sekalian. Oh iya, sistem training bulan ini. Ya jelas tadi ya, Elite Class itu akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 itu mulai pukul 1 ya, 1 siang, pukul 13 WIB atau pukul 14 WITA ya. Terbuka untuk supervisor ke atas dengan minimal 3.000 total volume point di bulan Januari ya. Jadi ingat-ingat ya, Senin 21 Februari. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Teman-teman persiapkan diri ya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 pukul 19.30 ya. Malam hari waktu Indonesia bagian barat atau pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah ya. Itu kita akan mengadakan student class ya. Terbuka untuk member dengan minimal 250 volume point total ya, total volume point, dan supervisor dengan minimal 500 total volume point yang dilakukan di bulan ini juga atau di bulan Februari ya. Oke, slide. Oke ya teman-teman sekalian, itu tadi informasi pastinya sangat penting, terutama yang masih bisa dikejar pada hari-hari berikut ya, ke depan sampai tanggal 21 ya. Ada kelas stun yang ayo kita semua perjuangkan ya untuk bisa masuk ke kelasnya. Baik, untuk sesi pertama sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya tentunya berterima kasih pada Allah yang sudah memberikan waktu dan ternyata alhamdulillah lancar ya semuanya. Dan kita akan ketemu lagi di sesi kedua ya, yang akan tampil tetap spesial guest speaker ya, Mbak Anissa dan Mas Dery. Pada pukul 12.50 ya teman-teman, jangan lupa pukul 12.50 teman-teman sudah masuk ke ruangan. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal pembukaan sampai di akhir sesi pertama ini. Dari saya cukup sekian dulu, sampai jumpa di sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sudah foto bareng nggak tadi kita? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera. Semuanya. Ya. Sesi foto bareng ada. Terima kasih Bu Hera. Ya, sama-sama. Makasih juga teman-teman semua. Mari kita foto keluarga. Terima kasih. Ya, ini boleh foto dari Ya boleh. Dimulai ya, ada 3 slide. Slide pertama. Dibuka kameranya. kamera, buka kamera. 2, 3. Slide kedua ya.
1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke.